Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku ya ikhwah, pada video kali ini kita mengambil tema jika hidup kalian berat atau susah maka bersabarlah. Jika di antara kita menghadapi kesulitan hidup, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin, usaha bangkrut, penghasilan pas-pasan bahkan kurang, kemudian orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kemudian kesulitan untuk mendapatkan makanan, maka bersabarlah. Lihatlah di sekitar kita, kita keluar dari rumah, kemudian kita lihat orang-orang yang berada di pinggiran sungai, orang-orang yang berada di emperan toko, atau orang-orang yang berada di kolong jembatan. Maka lihatlah, ada orang-orang yang ternyata juga di bawah kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ungdzur ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Saudaraku ya ikhwah, seperti itulah Allah menentukan kehidupan kita. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri sabirin." Sungguh akan kami uji kalian dengan ketakutan, dengan hilangnya jiwa, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, kemudian hilangnya pekerjaan, kesulitan hidup, maka bersabarlah. Dan kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwa apa-apa yang kita alami, yang menimpa diri kita, yang menimpa orang-orang di sekitar kita, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah musibah yang terjadi pada bumi ini dan juga pada diri kalian kecuali sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kami menciptakannya. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak merasa putus asa, supaya kalian tidak merasa kecewa dengan apa yang luput terhadap kalian, dan janganlah kalian bersukaria dengan apa yang kalian dapatkan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa apa yang luput dari kita ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang Allah berikan kepada seseorang itu pun karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menyukai bagi orang-orang yang mendapatkan kelapangan kemudian dia sombong di muka bumi ini. Kadang seseorang tidak menyukai jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikitnya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, kalian tidak menyukai kemiskinan, padahal itu lebih baik bagimu. Dan bisa jadi
kalian menyukai sesuatu yang mewah, kalian menyukai ketenaran, bisa jadi itu adalah keburukan bagi kalian. Ada satu kejadian yang sangat menarik bagi kita, bahwa tidak setiap musibah itu adalah buruk bagi kita. Ada seorang penjual tahu yang setiap hari dia naik angkot untuk menuju ke pasar. Suatu hari dia membawa dagangan melewati pematang sawah. Pada satu saat dagangannya itu jatuh, sehingga kemudian tidak bisa dibawa lagi ke pasar. Dengan rasa jengkel dan marah, dia kembali lagi ke rumah. Namun tidak lama kemudian dia mendengar bahwa angkot yang biasa dia tumpangi mengalami kecelakaan dan semua penumpangnya meninggal dunia. Kemudian tidak selang lama ada peternak bebek yang datang kemudian membeli tahu yang sudah tidak laku dijual itu. Maka dengan seketika mengucapkan alhamdulillah, seandainya dia tidak mengalami musibah, maka kemungkinan dia mengalami kecelakaan dan mengalami musibah yang lebih berat, yaitu meninggal dunia dengan penumpang-penumpang yang lain. Ini adalah satu pertanda bahwa tidak setiap musibah itu buruk bagi seseorang. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami musibah? Yang pertama adalah bahwa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditimpa kesulitan, ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah juga Maha Kuasa melapangkan rezeki kepada siapa saja, dan juga Allah Maha Kuasa menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allahu yabsutu rizqa lima yasa wa yaktir. Allah mampu menjadikan orang kaya, dan Allah juga mampu menjadikan seseorang itu miskin. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya semua orang ingin bercita-cita ingin menjadi orang kaya semua, tapi Allah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus meyakini bahwa semua musibah, semua keadaan yang dialami oleh manusia, termasuk pada diri kita sendiri, itu pertanda sebenarnya Allah sedang mencintainya. Karena ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah sholat, lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ketaatan kepada Allah adalah kewajiban yang harus kita tunaikan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita lapang, maka kewajiban harus kita tunaikan. Dalam keadaan sempit, kita pun harus melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasholla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat. Sebagaimana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Rasulullah mengalami kesedihan, maka apa yang dilakukan? Tawajjaha ilas sholah. Maka Rasulullah segera mengambil air wudhu, kemudian sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati ini tenang, supaya hati ini damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian ya ikhwah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling agung di muka bumi ini. Namun beliau adalah manusia yang paling banyak cobaannya, sehingga beliau mengatakan, asadun nasi balaan ala anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Dan kita mendapati bagaimana kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling tinggi derajatnya di atas semua manusia. Kemudian yang ketiga ya ikhwah, bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempitnya kehidupan, bagaimana Allah memberikan pahala baginya. Barang siapa yang bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka baginya pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah ganjaran tanpa batas. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bagaimana setiap ujian, setiap sakit, setiap kesedihan sampai duri yang menusuknya itu menjadi kafarah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasobin wala wasubin wala hamin wala hazanin wala adan hatta saukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Ini adalah satu hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang ditimpa cobaan, ditimpa kesulitan hidup, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang bersamaan Allah menghapus segala kesalahan bersamaan dengan ujian, bersamaan dengan cobaan yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat adalah barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempitnya rezeki, dia fakir, dia miskin di dunia ini, maka kalau dia tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap melakukan ibadah, kemudian dia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggembirakan dia dengan surganya. Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesabaran dia selama di dunia. Bahkan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, tetapi dia beriman, maka dia masuk lebih dahulu dibanding orang-orang kaya yang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah al-fuqara," akan masuk surga orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan dia beriman lebih dulu 500 tahun dibanding orang-orang yang kaya yang mukmin. Ini adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kesulitan, setiap kesempitan, setiap ujian dan cobaan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Bahkan ketika dia masuk ke dalam surga, maka para malaikat akan menyambut dengan ucapan salamun bima sobartum. Berbahagialah buat kalian dengan kesabaran yang kalian lakukan di dunia pada saat itu. Oleh karena itu, saudaraku ya ikhwah, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh bersedih dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Bagi kita yang diberi kesempitan rezeki, bagi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang serba kekurangan, maka berbahagialah dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jalan keselamatan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.